Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Imania Rahali Santoso dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam PKI 2D. Di sini saya akan mereview buku PKN, judulnya Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, karangan dari Sulaiman MA. Teman-teman bisa lihat, saya ngambil dari e-book. Ini dari UGM, e-book ini. Baik, di karakteristik dari buku ini, judul buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, pengarang Sulaiman MA, dan jumlah halaman sebanyak 168. Baik, saya akan mulai mereview dari bab 1. Saya akan membacakan subbab. Yang pertama ada pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai falsafah, satu kesatuan. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam Undang-Undang 1945. Yang keempat, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang kelima, Pancasila sebagai landasan hukum. Baik, kita akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara terbagi dalam Pancasila dalam pendekatan filsafat. Menurut Syarbani pada tahun 2009 menjelaskan, apabila kita berbicara tentang filsafat, terdapat dua hal yang patut diperhatikan, yaitu filsafat sebagai metode dan filsafat sebagai suatu pandangan. Keduanya akan berguna bagi ideologi Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam Undang-Undang 1945. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila bagi bangsa Indonesia menjadi landasan hukum yang mengatur tata tertib hukum negara. Adapun tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia, yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, Ketetapan MPR RI, yang ketiga, Undang-Undang, yang keempat, Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, yang kelima, Peraturan Pemerintah, yang keenam, Keputusan Presiden, yang ketujuh, Peraturan Daerah. Baik, kita lanjut ke bab 2. Bab 2 di sini menjelaskan yang pertama tentang ideologi Pancasila, yang kedua proses perumusan ideologi Pancasila, yang ketiga Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh Panitia 9, dan yang keempat Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang kelima teori tentang ideologi yang terbagi ke dalam ideologi liberalisme, komunisme, dan keagamaan, dan yang terakhir fungsi ideologi Pancasila. Baik, kita akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu ideologi Pancasila. Secara etimologis, menurut Muhammad Syamsuddin dan kawan-kawan pada tahun 2011, menjelaskan ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Kata idea berasal dari bahasa Yunani, ideos yang berarti bentuk, atau idea yang berarti melihat, sedangkan logos berarti ilmu. Pancasila sebagai ideologi negara berarti bahwa Pancasila merupakan suatu gagasan yang berkenan dengan kehidupan negara. Kita lanjut poin yang B, proses perumusan ideologi Pancasila. Proses perumusan ideologi Pancasila. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan tentang akan dibentuknya Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang biasa kita kenal dengan BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi no Sakai, pada tanggal 29 Mei 1945. Beberapa tokoh yang diberikan kesempatan untuk merumuskan dasar negara, yaitu yang pertama, Muhammad Yamin, yang kedua, Mr. Supomo, dan yang ketiga, Insinyur Soekarno. Kita lanjut ke poin C.
Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh Panitia 9. Anggota dari Panitia 9 diantaranya adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. A. Maramis, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abu Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasim, dan Muhammad Yamin. Isi Piagam Jakarta yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki ciri khas tersendiri, yaitu nilai-nilai dan cita-cita tidak dipaksakan dari luar, akan tetapi digali dan diambil dari kekayaan rohani moral dan budaya masyarakat itu sendiri. Ideologi Pancasila dapat mengikat perkembangan yang terjadi pada negara lain yang memiliki ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Yang kelima, teori tentang ideologi yang terbagi ke dalam ideologi liberalisme, komunisme, dan keagamaan. Kita akan menjelaskan yang pertama, ideologi liberalisme merupakan paham yang meletakkan rasio sebagai sumber kebenaran tertinggi. Yang kedua, komunisme. Komunisme yang dipelopori oleh Karl Marx menyatakan bahwa manusia adalah merupakan suatu hakikat yang menciptakan dirinya sendiri dengan menghasilkan sarana-sarana kehidupan, sehingga sangat menentukan dalam suatu perubahan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, bahkan agama. Yang ketiga, ideologi keagamaan. Sangat sulit untuk menentukan tipologi ideologi keagamaan karena sangat banyak dan beraneka ragam wujud, gerak, tujuan. Ideologi keagamaan senantiasa mendasarkan pemikiran, cita-cita, serta moralnya pada suatu ajaran agama tersebut. Dan yang terakhir, fungsi ideologi Pancasila. Fungsi ideologi Pancasila, fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di antaranya, yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dan yang kelima, Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Baik, kita akan lanjut ke bab 3. Bab 3 menjelaskan tentang poin yang pertama, yaitu fungsi etika politik. Yang kedua, selain sebagai sumber peraturan perundang-undangan, Pancasila sebagai sumber moralitas. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem nilai sesungguhnya atau asli. Dan yang keempat, sikap etika politik setiap individu. Baik, kita akan membahas satu persatu dari fungsi etika politik. Etika. Etika dalam bahasa Yunani disebut dengan ethos, yang memiliki arti sepadan dengan kata sosial. Melalui etika manusia diajarkan bagaimana kehendak manusia itu dapat dibimbing menuju ke arah pemahaman yang pengalaman, nilai-nilai kesusilaan, dan kebaikan. Bukan hanya etika, dalam Pancasila diajarkan dengan nilai. Pengertian nilai di sini adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memuat nilai-nilai luhur menjadi pandangan hidup dan dasar negara Indonesia. Ada juga moral. Moral adalah tingkah laku seseorang yang dilakukan seseorang secara sadar dipandang aspek baik dan buruknya.
Yang keempat ada norma. Norma dapat diartikan sebagai sumber hukum bangsa Indonesia memiliki dasar hukum yaitu Pancasila. Dan yang kelima ada etika politik. Etika politik menurut Frank dalam Samsudin dan kawan-kawan pada tahun 2011 menjelaskan etika politik memiliki dua pengertian, yaitu sebagai filsafat moral yang mengenai dimensi politis kehidupan manusia, dan yang kedua, etika politik merupakan tata krama dalam melakukan aktivitas politik. Baik, kita akan lanjut ke bab 4. Di sini bab 4 menjelaskan tentang identitas nasional. Adapun subbab dari identitas nasional, yang pertama pengertian kewarganegaraan, asas kewarganegaraan, status warga negara, WNI dan kewarganegaraan, dan yang keempat hak dan wajib dan hak dan kewajiban warga negara. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama kita akan membahas tentang identitas nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris, identity. Secara harfiah memiliki arti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang pada seseorang atau suatu yang membedakannya dengan kelompok lain. Sementara kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan. Adapun unsur-unsur dari pembentukan identitas nasional, yang pertama ada suku bangsa, yang kedua agama, yang ketiga kebudayaan, dan yang keempat adalah bahasa. Negara-negara Indonesia. Menurut Winarno pada tahun 2014 menjelaskan terdapat 4 faktor penting pembentuk bangsa Indonesia. Yang pertama, adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing kurang selama 350 tahun. Yang kedua, adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan belenggu dari penjajahan. Yang ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang terbagi dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat, adanya cita-cita untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Kita lanjut ke bab 5. Bab 5 di sini menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Yang pertama, warga negara dan asas kewarganegaraan. Yang pertama, warga negara. Warga negara adalah orang-orang yang menetap dalam suatu negara. Nah, adapun asas dari kewarganegaraan ada asas ius soli dan asas ius sanguinis. Apa sih yang dimaksud dengan asas ius soli? Asas ius soli atau yang disebut dengan asas kelahiran adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran. Sedangkan ius sanguinis adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Status warga negara dalam negara. Yang pertama, ada warga Indonesia. Yang kedua, warga negara Indonesia. Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Berikutnya ada hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Yang pertama, hak warga negara dari negara. Yang pertama, hak kesamaan. Yang kedua, hak asas pekerjaan. Yang ketiga, hak berpendapat. Dan yang keempat, kemerdekaan dalam memeluk agama. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang politik dan strategi nasional. Kita masuk ke bab 6 ya sekarang. Kita akan membahas tentang politik terlebih dahulu. Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, politea, yang akar katanya adalah polis,
berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara, dan tea berarti urusan. Kata strategi. Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia, yang dapat diartikan sebagai term of the general atau seni seseorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Yang ketiga ada politik dan strategi nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Adapun yang poin B, penyusunan politik dan strategi politik nasional. Yang pertama ada suprastruktur politik. Adapun yang termasuk dalam lembaga tersebut, yang pertama ada MPR, yang kedua ada presiden dan wakil presiden, yang ketiga ada DPR, dan yang keempat ada DPD. Yang kelima ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, yang keenam ada MA, yang ketujuh ada MK, yang kedelapan ada KY, dan yang terakhir ada KPK. Yang kedua ada infrastruktur politik. Adapun lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat, yaitu yang pertama ada partai politik, yang kedua ada organisasi masyarakat, yang ketiga ada media massa, yang keempat ada kelompok kepentingan, dan yang terakhir ada kelompok penekanan. Kita lanjut ke bab 7. Di bab 7 kita akan membahas tentang konstitusi NKRI. Yang pertama ada pengertian konstitusi, yang kedua ada jenis konstitusi, dan yang ketiga tujuan konstitusi. Yang keempat ada periode konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang kelima ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (KAT).